Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syamsun Kawakibu Fukoha NPM 1901012040, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait UTS, AHP, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta pembelajarannya. Berikut. Baik, untuk soal yang pertama yaitu bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan 4.0. Konsep pendidikan merdeka belajar yaitu memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif peserta didik. Artinya, peserta didik akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan peserta didik agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Sebab dalam industri 4.0 basisnya adalah data teknologi, dengan kata lain informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Peserta didik yang tidak mampu menganalisis semua informasi tersebut tentu akan gagal membuat analisis serta kesimpulan yang benar dan akurat. Hal ini tentu akan menjadi masalah ketika para peserta didik masuk ke dunia industri yang telah mengadopsi machine learning dan kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Apa perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Membuat rancangan pembelajaran adalah tugas guru. Rancangan pembelajaran sebenarnya harus up to date, artinya zaman. Karena yang ditanyakan adalah era pendidikan 4.0, maka sebelum rancangan pembelajaran dikembangkan, yang harus dikembangkan adalah sumber daya manusianya, dalam hal ini guru. Jika guru sudah mumpuni dalam hal teknologi, selanjutnya perlu diperhatikan juga yaitu kelengkapan fasilitas teknologi yang sudah ada di sekolah. Jika semua sudah mumpuni, barulah rancangan pembelajaran dibuat. Rancangan pendidikan Al-Quran dan Hadis era pendidikan 4.0 adalah dengan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin agar dapat menarik perhatian peserta didik. Misalnya, video tentang sejarah turunnya ayat tersebut atau asbabun nuzulnya, atau dengan menyajikan gambar-gambar yang ditampilkan dengan proyektor yang kemudian peserta didik mengamati dengan seksama gambar tersebut. Soal yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Penggunaan strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Maka dari itu berikut ini adalah beberapa macam strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Yang pertama yaitu peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web-web yang berisi konten pendidikan agama Islam atau konten-konten Al-Quran Hadis yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian, dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirim tugasnya melalui email. Yang kedua, yaitu guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut. Soal yang nomor 4 yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Pengembangan media pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 yaitu bisa dengan menggunakan e-learning yang mana di dalamnya memuat tempat presensi materi bisa berupa soft file ataupun video, tempat diskusi, dan juga tempat pengumpulan tugas sekaligus, sehingga
Peserta didik dapat mengulang materi yang sudah diberikan dan juga mengerjakan tugas kapanpun sesuai waktu yang ditentukan, sehingga peserta didik dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Salah satu pengembangan lain yaitu bisa juga melalui tugas pembuatan video, yang mana dalam pembuatannya itu memerlukan konsentrasi di depan layar, mengedit video dan pembuatan video sekreatif mungkin. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafal ayat-ayat yang terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan kajian dari pelajaran Al-Quran Hadis. Namun, dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 di awal tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial atau social distancing, karantina, dan isolasi sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran model BDR atau belajar dari rumah yang dianjurkan oleh pemerintah melalui solusi terbaik. Pembelajaran bisa menggunakan WhatsApp Group dan aplikasi Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun, masih ada saja kendala yang terjadi dikarenakan ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP Android dan pulsa data untuk mengakses internet. Selain itu, peserta didik terkadang tidak terlalu fokus dengan materi pembelajarannya karena terpengaruh dengan game-game yang lebih menarik, serta dalam proses penentuan nilai dalam hal kemampuan membaca Al-Quran dengan fasih dapat menggunakan video call, akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama dan kuota internet yang sangat banyak. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.